Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hamba-Nya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara kebaikan di dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah yang telah memberikan dan mengalirkan kenikmatan datang dan ditetapkan dalam kehidupan kita. Apapun kebaikan dan keistimewaan yang kita peroleh di dalam hidup bukan kita dapatkan karena kehebatan diri kita, tetapi sesungguhnya keistimewaan yang kita dapatkan dalam hidup semata-mata karena Allah telah menetapkan rezekinya dan kebaikan itu datang dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama apabila kita jeli memperhatikan kenikmatan ini, ternyata ada dua. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan yang bersifat sementara. Apa itu kenikmatan yang bersifat sementara? Yaitu adalah kenikmatan dunia. Dari sandang kita, papan kita, dan pangan kita itu adalah kenikmatan yang sementara. Karena sebanyak apapun kita meraup kenikmatan sandang, papan, dan pangan, maka sesungguhnya sebanyak itu pula tidak ada yang bermanfaat ketika kita meninggal dunia. Dengan ibarat kata, kalau kemudian kita mampu membangun istana luas dengan ribuan hektar, tetapi ketika kita meninggal dunia, tidak ada satu bata pun yang akan bermanfaat ketika kita meninggal dunia untuk kita bawa. Kenapa? Kenikmatan dunia itu hanyalah sementara. Berhenti kenikmatannya ketika kita menutup mata. Tetapi ironisnya, walaupun itu kenikmatan yang sementara, tetapi urusan akhirat kita sangat tergantung bagaimana pengelolaan kita dalam kenikmatan yang pertama. Inilah yang menjadikan kita memperhatikan betul pada kenikmatan yang bersifat sementara, karena menentukan perjalanan hisab ketika kita tegak berdiri di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenikmatan yang bersifat kekal, di mana kenikmatan yang kedua ini kenikmatan yang bersifat kunci untuk membuka kenikmatan yang besar, yaitu adalah surga. Apa kenikmatan yang kedua yang mampu menjadikan kita mendapatkan surganya Allah, di mana kenikmatan itu adalah kunci, yaitu adalah ketika kita diberikan oleh Allah ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lalu kita diberikan kekuatan untuk beramal, lalu hati kita ikhlas ketika bertutur kata dan ketika berbuat semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, maka inilah yang disebut dengan kenikmatan yang bersifat kunci untuk membuka kenikmatan surga. Kenikmatan yang kedua tidak terlihat kasat mata, tapi walaupun kenikmatan yang kedua tidak terlihat kasat mata, tetapi kenikmatan yang kedua sangat mempengaruhi bagaimana urusan hisab, di mana kita akan diringankan hisab kita apabila kita menyempurnakan kenikmatan yang kedua. Hingga inilah yang menjadikan kita diperbolehkan serakah pada kenikmatan yang kedua, tapi tidak boleh serakah pada kenikmatan yang pertama. Karena kenikmatan yang pertama, sebesar apapun serakahnya kita, toh kalau kita mati tidak akan kita bawa. Tapi kalau kita serakah pada kenikmatan yang kedua, maka semakin kita serakah, semakin mudah urusan hisab dan semakin ringan urusan kita di alam barzakh dan di alam akhirat kelak nanti. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya ketika kita beribadah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Rasulullah SAW di dalam satu riwayat yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad memohon kepada Allah dengan 3 cinta. Jadi ternyata Nabi tidak menafikan betapa besarnya kekuatan cinta dalam kehidupan seorang hamba beribadah kepada Allah. Karena cinta itu bukan hanya hal yang biasa, bukan hanya cinta, tapi ternyata cinta itu merupakan perkara yang besar dalam kehidupan beribadah kepada Allah. Tahukah kita 3 cinta yang diminta oleh Nabi dalam untayan doa ketika beliau mengetuk pintu langit itu apa? Beliau kemudian menguntai permohonan di dalam doa yang beliau panjatkan kepada Allah, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah SAW meminta 3 cinta.
Yang pertama yang diminta oleh beliau, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Artinya Rasulullah itu memohon supaya kehidupan beliau menjadi budaknya Allah, beliau mendapatkan cintanya Allah. Ketika beliau menjadi budaknya Allah, Nabi dan Rasulnya Allah. Kenapa kita memohon cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kita memohon cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena kita paham kita tidak akan mampu menikmati kehidupan ibadah kecuali kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan perjalanan ibadah itu menjadi ringan itu kenapa? Ketika kita cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi ringan. Ketaatan yang berat akan gampang kita kerjakan ketika kita memiliki rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya Nabi meminta yang pertama, yaitu adalah ketika beliau memohon kepada Allah supaya diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang telah diberikan cinta dari Allah, maka dia akan mudah menjalani kehidupan walaupun ujian yang datang kepadanya bertubi-tubi. Kenapa? Karena orang yang beriman ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih berat daripada ujian yang Allah berikan, karena pertolongan Allah itu datang menyertai kepada orang yang Allah cintai walaupun ujian mereka berat. Makanya jangan khawatir kalau beriman itu ujiannya berat. Tapi ingat, memang ujian orang yang beriman itu berat, tetapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Yang kedua, yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah wa hubba man yuhibbuka. Aku meminta kepadamu ya Allah cinta orang yang mencintaimu. Nabi meminta cinta orang yang solih dan cinta orang yang solihah. Kenapa? Karena ternyata apabila kita mendapati ada orang yang solih dan ada orang yang solihah, sesungguhnya cinta mereka itu penting. Apabila kita mendapatkan cinta dari mereka itu membantu jalan ketaatan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bersama dengan orang yang solih itu memberikan keberkahan yang banyak dalam kehidupan kita. Makanya sampai Nabi, beliau tidak menyombongkan diri dengan cintanya Allah semata, tetapi beliau meminta yang kedua cinta orang yang mencintai Allah. Karena apabila kita mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah, cinta orang yang mencintai Allah itu memberikan kepada kita kekuatan untuk bersabar dan kekuatan untuk bersyukur. Bapak misalkan mendapatkan cinta orang yang solih, maka sesungguhnya ketika Bapak sedang mengalami keterpurukan iman, orang yang solih itu akan membantu Bapak, akan kemudian menjulurkan tangannya, akan mengangkat Bapak dari keterpurukan iman. Ketika Bapak memiliki dirinya, ketika dia solih, dia tidak akan biarkan Bapak jatuh menuju ke dalam neraka dan kemurkaan Allah. Kenapa? Orang yang solih itu memberikan kebaikan dalam hidup. Makanya para nabi Allah ciptakan mereka tidak sendirian. Para nabi Allah ciptakan orang-orang solih yang mengitari di dalam lingkaran hidup mereka. Nabi Musa didekatkan dengan Nabi Harun, Nabi Isa didekatkan dengan kaum Hawariyun, Rasulullah didekatkan dengan para sahabat. Kenapa? Karena orang yang beriman, sekuat apapun kamu ketika beriman, kamu tetap perlu orang yang cinta kepada Allah, karena mereka lah yang akan membantu kita ketika kita jatuh dalam keterpurukan. Kita bukan Superman, kita bukan Batman. Tidak layak kita menyombongkan kulit kita yang lemah, hati kita yang rapuh ketika beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya kita perlu orang yang cinta kepada Allah. Makanya kalau orang mendapatkan cinta dari Allah itu enak, jalan akhiratnya terpampang luas menuju surga, tetapi jalan ke nerakanya itu tertutup. Ini sampaikan kisah nyata bagaimana menggambarkan kekuatan cinta orang yang mencintai Allah itu mempengaruhi kehidupan kita. Perhatikan tentang kisah nyata dari Hasan Al-Basri ketika beliau pernah masuk pasar. Kemudian beliau mendapati seorang pedagang culas. Pedagang ini berantakan di dalam berjualan, menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan, bersumpah dan kemudian membuat dusta. Kemudian Hasan Al-Basri berpikir ini pedagang yang buruk karena dia menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ditinggalkan. Lama selang waktu berganti hingga kemudian bertemu kembali dengan pedagang tersebut. Ternyata pedagang tersebut sudah berubah total dari kehidupan sebelumnya, di mana kehidupan sebelumnya itu adalah kehidupan di mana dia culas dan menggunakan segala macam cara untuk dapat untung. Berubah menjadi seorang pedagang
yang betul-betul lembut ketika menyampaikan dagangan, tidak berdusta, tidak bersumpah palsu. Sampai Hasan al-Basri bingung, kenapa bisa terjadi perubahan 180 derajat kepada dirinya ketika dulu dia menjadi pedagang yang suka bohong, suka dusta, tapi hari ini menjadi pedagang yang jujur dan memperhatikan setiap kaidah agama ketika berdagang. Hasan al-Basri lalu nanya, yang menjadikan kamu berubah itu apa? Lalu kemudian Hasan al-Basri mendapati jawaban, dulu saya menikah dengan seorang wanita, di mana wanita ini adalah wanita yang tidak pernah mengingatkan saya kecuali mengeruk keuntungan yang banyak ketika saya pergi ke pasar, mengingatkan kebutuhan keluarga yang sangat banyak, mengingatkan kebutuhan harta yang semakin banyak. Makanya ketika saya pergi ke pasar, yang saya pikirkan bagaimana saya pulang membawa untung yang banyak. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya pulang tidak sesuai dengan harapan dia. Ketika saya pulang ke rumah membawa untung, maka pasti akan terjadi pertengkaran dan pertengkaran. Kemudian Allah takdirkan istri saya ini meninggal dunia. Masya Allah, mungkin tenang banget itu suaminya. Jadi kemudian istrinya akhirnya meninggal dunia. Kemudian Allah takdirkan untuk menikah kembali yang kedua. Ketika menikah yang kembali yang kedua, saya dapati seorang wanita salihah yang senantiasa mengingatkan saya supaya tidak mengambil untung apapun kecuali yang halal, dan dia rela lapar daripada dimasuki dengan barang-barang yang haram dan syubhat dari untung-untung yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ketika saya pergi, diingatkan, bang, jangan masukkan api ke dalam perut kita. Maka kemudian ketika saya pergi ke pasar, maka saya selalu memperbaiki cara saya berjual beli sesuai dengan syariatnya Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena saya punya pendamping yang selalu mengingatkan saya tentang dahsyatnya rezeki yang apabila haram dimasukkan ke dalam tubuh saya. Berubah. Ini loh tadi saya katakan, sesungguhnya kita memerlukan cinta orang yang salih. Kenapa? Cinta orang yang salih itu memberikan kebaikan di dalam hidup kita. Makanya Nabi, orang yang paling kuat dalam iman saja, orang yang paling kuat dalam iman, meminta kepada Allah supaya beliau diberikan cinta orang yang salih. Kenapa? Karena penting membantu keimanan kita ketika bersama dengan orang yang salih. Abu Darda berteman dengan Salman al-Farisi. Bapak tahu, ibu mengerti, Abu Darda ini pernah melakukan tindakan melampaui batas, tidak pernah menyentuh istri, tidak pernah berbuka ketika siang hari, ketika setiap hari dia berpuasa, dan kemudian ketika malam tidak pernah tidur. Baik, tetapi melampaui batas. Padahal perbuatan baik ketika melampaui batas itu justru tidak disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena manusianya menyiksa dirinya sendiri. Maka kemudian Salman al-Farisi sebagai seorang sahabat yang sholih, ketika mendapati Abu Darda sahabatnya jatuh dalam kesalahan, mengingatkan dengan cara yang baik, tidur di rumahnya Abu Darda, mengajak Abu Darda untuk tidur ketika malam, kemudian sebelum sepertiga malam baru bangun, kemudian di siang hari yang mengajak untuk makan, dan menyuruh untuk kemudian memberikan setiap kehidupan itu haknya masing-masing. Dan Abu Darda akhirnya tahu kesalahannya. Coba Pak, kalau kita mendapati Abu Darda tidak menjumpai Salman al-Farisi, mungkin Abu Darda tetap jatuh dalam kesalahan. Tapi ketika beliau punya Salman al-Farisi, teman orang yang sholih yang mencintai Abu Darda, karena Abu Darda dengan Salman al-Farisi itu dipertemukan oleh Nabi menjadi saudara. Kalau kemudian tidak dipertemukan, mungkin Abu Darda masih jatuh dalam kesalahannya, melampaui batas dalam melakukan kebaikan. Tapi ketika Abu Darda memiliki Salman al-Farisi, Salman al-Farisi meluruskan, mengkoreksi apa yang salah dalam kehidupan Abu Darda. Itulah cinta orang yang sholih. Makanya kita minta bertemu dengan orang yang sholih, karena orang yang sholih itu memberikan syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Orang yang sholih itu memberikan syafaat kepada kehidupan kita di akhirat. Makanya berteman orang yang sholih itu Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai ada seekor anjing yang menemani Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi itu kelompok pemuda yang melarikan diri dari raja yang zalim ketika dia ingin disembah. Maka pemuda-pemuda yang sholih melarikan diri karena tidak mau menyembah kepada sang raja yang mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Masuk dalam gua, kemudian mereka letih ketika lari dari kejaran sang tentara, sang raja, kemudian ditidurkan oleh Allah selama lebih dari 300 tahun. Bersama mereka ada anjing menunggu mereka di depan pintu gua, tidur. Dan Allah pun tidurkan anjing tersebut lebih dari 300 tahun, persis
dengan pemuda-pemuda kahfi yang ditidurkan di dalam gua. Imam Qurtubi menarik apa yang beliau tulis, beliau katakan, lihat, ketika berteman sama orang yang solih, sampai seekor anjing saja Allah angkat derajatnya, mendapatkan karomah, ditidurkan selama lebih dari 300 tahun, dan disebutkan anjing itu di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat sebagai sunnah. Jadi kalau Bapak membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, salah satunya membaca kisahnya anjing yang Allah angkat derajatnya disebabkan anjing itu berteman sama orang yang solih. Padahal cuma anjing, ANGING, cuma anjing. Tapi ternyata ketika dia berteman sama orang yang solih, anjing itu diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, dan anjing itu mendapatkan tempat di sisi Allah dan mendapatkan sebutan di dalam Al-Quran dan mendapatkan karomah ditidurkan 300 tahun. Ini baru anjing, Pak, apalagi ketika kita berteman dan kita bukan anjing. Inilah yang menjadikan kita berteman sama orang yang solih dan minta cinta orang yang solih. Penting. Makanya kalau kita sudah mendapati orang yang solih, genggam tangannya, pegang tubuhnya, jangan dilepaskan. Sabar kalau dia mendapatkan kekurangan dari mereka. Kenapa? Bersama orang yang solih itu memberikan syafaat dan memberikan kebaikan dalam hidupnya kita. Makanya sampai Nabi memohon supaya diberikan cinta orang yang mencintai Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah ketika Rasulullah meminta yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah itu kemudian meminta yang ketiga, amalan yang paling engkau cintai ya Allah, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Nabi memohon yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berarti di sini kita paham ada amal yang tidak terlalu dicintai oleh Allah dan ada amal yang paling dicintai oleh Allah. Sampai kemudian Nabi memohon dalam untayan doanya, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Amalan yang paling engkau cintai ya Allah, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Kenapa Nabi itu memohon kepada Allah, yaitu dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah? Karena sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu cepat menaikkan derajat kita dan cepat menaikkan posisi kita di hadapan Allah. Kenapa sih kita harus konsentrasi kepada amal yang paling dicintai oleh Allah? Ya penting. Satu, karena umur kita pendek, Pak. Kita tidak mungkin mampu mengerjakan semua amal. Mengerjakan semua amal kadang-kadang kita malas kok. Kalau kemudian kita ingin untuk melakukan semua amalan, Masya Allah umur kita terlalu pendek, tenaga kita terlalu lemah. Kita tidak mungkin mengamalkan semua amalan itu dilakukan dalam seluruh hidup kita. Tidak mungkin. Kalau umur kita sebagaimana Nabi Nuh masih mending, mungkin bisa kita laksanakan. Karena Nabi Nuh dihidupkan oleh Allah selama 1650 tahun. Tapi kita ini kan 60, 70 dan sedikit yang mampu melalui angka 60 sampai 70. Kita betul-betul bisa memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena apa? Yang pertama, sesungguhnya umur kita pendek dan kita perlu amal yang paling dicintai oleh Allah supaya karir kita dan posisi kita di hadapan Allah itu begitu cepat dicintai oleh Allah. Kita harus cerdas dan kita harus jujur. Namun kita umurnya pendek kok. Makanya Nabi ketika beliau tahu bahwasanya beliau itu tidak sepanjang umur Nabi dan Rasul sebelum beliau, maka beliau itu menyelipkan yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang mendekatkan cepat antara dirinya beliau dengan cintanya Allah. Karena itu amalan yang cepat untuk membangun kedekatan kita dengan Allah. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Kalau ada seorang istri membuat masakan kepada suaminya, tapi masakan yang dibuatkan oleh istri bukan masakan yang disenangi, bukan masakan yang terlalu disenangi sama sang suami. Misalkan suaminya itu suka dengan nasi goreng, tapi ternyata istrinya bukan membuat nasi goreng. Istrinya contohnya membuat karedok. Seneng tapi nggak terlalu seneng. Tiba-tiba ketika dia sudah memasak karedok atau pecel, kalau bahasa Tegalnya ketoprak, maka kemudian dia serahkan kepada suaminya. Nih ada karedok ala Bandung, ketoprak ala Tegal, dan pecel ala orang Jawa. Maka kemudian kita akan dapati sang suami itu menjawabnya gimana? Oh ya, terima kasih ya, syukron. Kalaupun kemudian dia mengucapkan doa, mengucapkan jazakillah khairan, cukup.
Kenapa? Karena karedok tadi bukan makanan yang paling dia senangi. Makanan dia seneng tapi tidak paling dia senangi. Tapi beda loh kalau kemudian ada seorang istri, kemudian dia tahu suaminya itu membuat nasi goreng, dia tahu suaminya itu suka dengan nasi goreng, lalu kemudian istrinya membuat nasi goreng, pasti sang suami itu akan beda. Sama-sama masaknya, sama-sama jamnya, bumbunya mungkin harganya sama. Tapi ketika sang istri memasak nasi goreng kepada sang suami, setelah lama sang istri itu tidak pernah buatin nasi goreng, kira-kira komentarnya sang suami apa? Masya Allah ya, nasi goreng. Jazakallah khair banget ya, ada bangetnya. Terima kasih banyak ya, ada banyaknya. Kenapa ada banyak dan ada bangetnya? Karena nasi goreng itu nasi goreng yang disenangi sama suami. Kenapa sama-sama kerja? Sama-sama kerja nih, sama-sama membuat masakan. Yang satu pecel, yang satu nasi goreng, bahannya juga sama, harganya juga sama, tapi responnya itu bisa berbeda dari suami. Karena sang suami senang dengan nasi goreng tetapi tidak terlalu senang dengan pecel. Inilah yang menjadikan kita bisa menganalogikan, oh gini loh pentingnya, bahwasanya kalau kita beribadah sama-sama letihnya, sama-sama capeknya, tapi ada ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah yang harus kita perhatikan. Karena alasan yang pertama itu apa? Alasan yang pertama karena umur kita pendek, dan kita pingin di umur kita yang pendek, waktu kita yang lemah, maka Masya Allah umur kita yang pendek dan waktu kita yang pendek dan umur kita dan tenaga kita yang lemah, tolong ya perhatikan amalan apa yang bisa membuat kita cepat dicintai oleh Allah, sebagaimana istri cepat dicintai suaminya ketika membuat nasi goreng daripada membuat pecel. Nah ini, jadi inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita paham. Alasan yang pertama, kenapa kita perlu untuk mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah? Karena pertama Nabi meminta, karena Nabi juga tahu kita ini hidupnya lemah dan umurnya pendek. Yang kedua, kenapa kita memerlukan sekali amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yang kedua itu adalah karena sesungguhnya setan itu paling tidak suka kalau ada manusia itu beramal dengan amalan yang paling cepat menjadikan dia dicintai oleh Allah. Setan itu tidak suka. Perhatikan Imam Ibnu Qayyim ketika menerangkan kepada kita 6 perkara yang dibuat oleh iblis ketika menjebak manusia supaya tergelincir dari surga. Perhatikan, karena sesungguhnya kita tidak mungkin memenangkan pertempuran melawan iblis dan melawan setan kecuali ketika kemudian kita harus mengetahui strateginya setan itu apa. Iblis itu menjebak manusia dengan 6 jebakan. 1 dengan jebakan syirik. Dia menjebak supaya manusia itu melakukan kesyirikan. Gimana nih contohnya supaya orang itu melakukan kesyirikan? Kalau kemudian orang itu berhasil dengan jebakan yang pertama, dia berhasil melewati dan berhasil selamat dari jebakan yang pertama, maka setan ini tidak putus asa, pasang jebakan yang kedua. Jebakan yang kedua itu apa? Bid'ah. Perkara-perkara yang tidak disyariatkan dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau dia berhasil melewati bid'ah, maka kemudian iblis tidak langsung sedih dan tidak langsung berputus asa. Dia pasang jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu apa? Dosa-dosa besar. Ya, supaya orang itu melakukan dosa-dosa besar, mencuri, riba, memakan barang-barang riba, membunuh, namimah, mengadu domba, menjadi dayus laki-laki yang dibenci oleh Allah karena membiarkan istrinya dan anaknya melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu dosa-dosa besar. Ketika manusia berhasil untuk kemudian melewati dan menyelamatkan diri dari jebakan yang jebakan yang ketiga, kemudian iblis itu tidak langsung sedih, dia pasang jebakan yang keempat. Jebakan yang keempat itu apa? Dosa-dosa kecil yang diremehkan. Karena dosa kecil yang diremehkan itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagaimana batangnya pohon. Batang pohon, Pak, kalau kita kemudian menjadi musafir, hinggap di pinggir jalan, kita ingin untuk menghidupkan api unggun, kita tidak mengumpulkan kayu yang gede, kita mengumpulkan ranting-ranting yang kecil. Semakin banyak ranting yang kita kumpulkan, semakin besar nyala api yang akan membakar kita. Itulah dosa-dosa kecil kata Nabi. Makanya sampai Imam Ibnu Taimiyah ditanya, mana yang lebih baik? Dosa besar disesali, tetapi dosa kecil tapi tidak pernah disadari dengan taubat. Dosa gede yang disesali itu jauh lebih baik daripada dosa kecil tapi tidak pernah disesali. Nah, dosa kecil kan sering kita meremehkan, alah dosa kecil. Dan kadang-kadang kita meremehkan sebagaimana kita meremehkan lalat yang hinggap di atas hidung kita. Kita kibaskan tangan,
lalatnya pergi, kita lupa dengan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kalau kemudian sudah selamat, ini yang keempat, apakah setan kemudian berhenti? Tidak. Dia pasang jebakan yang kelima. Jebakan yang kelima itu apa? Jebakan yang kelima itu dosa-dosa. Jebakan yang kelima itu perkara-perkara tetapi berlebihan. Contohnya apa? Makan. Makan itu mubah atau tidak mubah? Mubah, tetapi berlebihan. Ke Semarang, ke Kudus, hanya makan soto tok, balik lagi ke Jakarta. Mubah ini, tapi berlebihan. Ke Bogor hanya beli asinan tok, balik lagi, hanya ngejar pingin asinan yang di Bogor itu, nggak pingin yang di Bekasi, nggak pingin yang di Tangerang, pokoknya yang di Bogor. Ke Bogor hanya beli asinan tok, tapi balik. Mubah, beli asinannya mubah, tapi kemudian berlebihan, itu yang tidak boleh. Ngobrol mubah, ngobrol itu mubah, tapi kalau berlebihan, masya Allah, kalau kemudian berlebihan itu kemudian termasuk di antara agenda setan. Ngobrol dari habis isya begadang sampai subuh kuat, tapi giliran sholat subuh 15 menit aja tidak kuat ya, padahal ketika dia ngobrol dari habis subuh sampai pagi kuat. Mungkin status WhatsApp-nya online terus dari 24 jam yang Allah kasihkan harinya, maka dia 22 jam berada dalam status WhatsApp-nya. Mubah, tidak salah, tapi berlebihan. Itu yang menjadikan akhirnya waktu kita hilang, kesempatan kita hilang, tidak melakukan ketaatan, dan setan senang. Dan ternyata kalau kemudian orang berhasil melewati jebakan yang kelima, dia akan dijebak dengan jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa? Yaitu disibukkan dengan amalan-amalan yang kecil supaya kemudian terhindar dari amalan yang gede keutamaannya. Contohnya apa? Ibunya sakit, tapi justru kemudian dia zikir pagi. Dipanggil sama ibunya, "Nak, ibu sakit, nak, tolong belikan obat." Dia berkata, "Nanti bu, saya zikir pagi." Zikir paginya ibadah, tapi ketika ibunya sakit itu ibadah yang paling besar. Karena apa? Tidak ada bagi seorang anak ketika mendapati ibunya itu dalam keadaan sakit dan tua dan renta, kecuali pintu surganya itu yang paling besar merawat orang tuanya. Makanya ada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni ketika merawat ibunya sampai rela tidak ketemu Nabi. Kenapa? Karena memang amalan yang paling besar dilakukan saat itu adalah bagaimana dia mendampingi orang tuanya. Itulah yang namanya pintu surga. Setan itu tidak suka kalau manusia itu melakukan amalan-amalan yang besar. Dia akan sibukkan manusia untuk melakukan amalan yang kecil supaya terhindar dari amalan yang gede. Sebagaimana saya pernah membaca salah satu sejarah kemerdekaan, tidak semua orang muslim pada zaman kemerdekaan itu mengangkat senjata dan bambu runcing untuk mengusir Belanda. Ada di antara kaum muslimin yang sibuk dzikir. Dia tidak mengangkat bambu runcing, dia tidak mengangkat senjata, dia sibuk berzikir dan meninggalkan Belanda menjajah tanahnya, merenggut kehormatannya, mengambil dan merampok hartanya. Dia biarkan. Kenapa? Dia sibuk dalam zikir. Kita sepakat loh ya, zikir itu penting dan zikir itu wajib. Tapi kemudian ketika kita sedang diserang oleh orang-orang Belanda pada zaman dahulu, tidak ada hal yang paling utama kecuali mengangkat senjata dan mengusir Belanda dari tanah bumi kita. Tapi ada orang yang disibukkan dengan berzikir dan meninggalkan untuk melawan Belanda. Itu namanya disibukkan dalam perkara yang kecil, tetapi dihindarkan dari perkara yang gede. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau setan sampai berhasil menjebak kita, menyibukkan dalam perkara yang kecil, maka Masya Allah, tabungan kita ini berapa yang akan kita bawa kepada Allah kalau rekening kita yang kita kumpulkan hanyalah rekening Rp1, Rp2, Rp3. Walaupun itu pun sudah luar biasa. Tapi orang mukmin ketika dia cerdas bukan hanya memikirkan Rp1 dan Rp2 dalam rekening amalnya, tapi bagaimana dia berpikir 1 miliar dan 2 miliar dalam rekening amalnya supaya dia menjadi berat ketika ditimbang oleh Allah. Ini yang paling penting. Makanya perhatikan, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kita bahas di dalam kesempatan kali ini. Karena apa? Karena beramal itu bukan hanya dengan amalan yang biasa, tapi amal itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Supaya kita ngerti apa sih amalan yang dicintai oleh Allah, supaya berat amal timbangan kita walaupun umur kita pendek. Walaupun umur kita pendek. Sudah umurnya pendek, menggunakan ibadah ala kadarnya, tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan strategi untuk melawan strateginya iblis, kita khawatir terhadap diri anak sendiri bahwasanya ketika ditimbang tidak ada yang berat dalam amal timbangannya, karena ternyata dia tertipu dengan apa yang dilakukan setan ketika menyibukkan dia dengan amalan yang kecil tapi terhindar dari amalan yang gede. Nah, ini yang kita khawatirkan.
Makanya perhatikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam silsilah sahihah nomor hadis 906, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ahabban nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang menebarkan manfaat, dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan ketika memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali, au takshifa'an hukurbatan, lalu kemudian kamu dihilangkan, atau kemudian ketika kamu menghilangkan kesulitan seorang muslim, au taqdi'an hudainan, ataupun ketika kamu membayarkan hutang seorang muslim, au tatruda'an hujau'an, ataupun ketika kamu mengenyangkan orang yang lapar. Rasulullah kemudian bersabda, wa li an amshi ma'a akhil muslim fi hajatihi ahabba ilayya min a'takifa fi masjidi hadha syahran. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya aku membantu saudaraku keluar terhadap kebutuhannya selama 1 hari, kata Nabi, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Disinilah kita mendapati amal yang paling dicintai oleh Allah bukan amalan yang bersifat infiradi, bukan amal yang bersifat pribadi individualistis, bagaimana sholat toknya Bapak, sholat dikit toknya Bapak, dan bukan bagaimana umrah toknya Bapak. Tapi ternyata kemudian ibadah yang paling disenangi dan paling cepat menjadi shortcut dan jalan pintas untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah, karena umur kita pendek dan tenaga kita bukan layaknya Superman, maka diceritakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah ketika kamu mengembirakan orang muslim, ketika kamu hilangkan kesulitannya, ketika kamu bayarkan hutangnya, ketika kamu kenyangkan rasa laparnya, dan membantu saudaramu selama 1 hari, itu lebih baik daripada itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Masya Allah. Padahal kita sepakat loh Pak, itikaf di masjidnya Nabi itu pertama berat, yang kedua mahal. Coba kalau kita itikaf 10 hari, jujur deh, siapa di antara kita yang sudah pernah itikaf selama 10 hari tidak keluar sama sekali, mematikan handphone loh ya. Kayak sekarang itikaf itu kadang-kadang itikaf tapi kemudian dunianya masih jalan. Salah. Itikaf kamu lagi ngapain? Itikaf tapi statusnya online terus. Itu mah bukan itikaf, pindah tempat. Karena itikaf itu fungsinya memutuskan sementara dari keterikatan dunia, itu fungsinya itikaf. Sekarang itikaf bukan hanya 10 hari Pak, padahal kita sepakat itikaf selama 10 hari itu berat, sulit, susah. Dan ternyata Nabi mengatakan itikafnya selama 1 bulan itu aku lebih senang membantu saudaraku selama 1 hari. Kita ketok pintu rumah saudara kita tawarkan bantuan kepadanya, hari ini bisa apa aku membantumu, maka itu lebih baik di hadapan Allah daripada itikaf kita selama 1 bulan di masjidnya Nabi. Masya Allah, padahal itikaf itu mahal ketika kita di masjidnya Nabi. Hari ini banyak orang yang beribadah itu selalu memikirkan tentang pribadinya, memikirkan tentang individualistiknya, tapi dia lupa untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat kepada orang. Padahal semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada saudara kita, itulah hakikat ibadah yang justru disenangi oleh Allah. Kenapa? Kalau kamu sholat, kalau kamu zikir, kalau kamu kemudian puasa sunnah, manfaatnya hanya kembali untuk dirimu tak. Tetapi ketika kamu memberikan manfaat kepada orang lain, sebanyak manfaat yang kamu alirkan layaknya sungai, sebanyak itu Allah akan memberatkan amal timbangan kamu. Dan jangan sampai tertipu sama setan. Udahlah, biarkan aja yang di luar itu, nggak usah dipikir, yang penting kamu sendiri zikir pagi. Dah, ya jangan gitu. Karena persoalan yang terjadi di luar ketika ada orang yang lapar, ada tetangga yang belum paham, ada orang yang berbuat dosa, maka kewajiban kita memberikan manfaat kepada mereka, karena sesungguhnya itulah amalan yang penting untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Dan kita perlu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Limada? Karena sesungguhnya umur kita pendek. Ya. Makanya ada sebuah kisah nyata ketika diceritakan Hasan al-Basri, seorang ulama, ketika akan berkata kepada saudara-saudaranya, hari ini kita akan membantu saudara-saudara kita. Kemudian dia mencari salah satunya A'mash, ya. Dia cari mana ini A'mash ini? Kemudian ada yang mengabarkan A'mash lagi itikaf. Hasan al-Basri kemudian berkata, katakan sama A'mash, apa yang kita lakukan hari ini akan membantu saudara kita. A'mash lagi itikaf, lagi nata bagaimana peralatan beliau untuk melaksanakan itikaf.
Lalu kemudian dikatakan Hasan al-Basri memanggilmu, dia perlu dirimu untuk membantunya, membantu kaum muslimin. Kemudian A'mas menjawab apa? Enggak, aku lagi sibuk itikaf. Sampaikan kepada Hasan al-Basri, aku lagi itikaf ya. Lalu kemudian disampaikan kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini seorang ulama pada zaman salafus salih. Disampaikan kepada Hasan al-Basri, hei Hasan al-Basri, A'mas lagi itikaf, tidak mau diganggu. Hasan al-Basri langsung berkata, katakan ya sama A'mas, apa yang kita lakukan hari ini lebih baik daripada puluhan bulan ketika dia itikaf. Kemudian lalu disampaikan, dan A'mas seakan-akan baru menyadari ilmu. Kemudian dia mengkoreksi, dia perbaiki, kemudian dia gulung kembali peralatannya. Kemudian dia menghampiri Hasan al-Basri dan kemudian bersama-sama membantu kaum muslimin. Ini loh amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika mengalirkan kebaikan. Makanya Masya Allah, jadikanlah diri kita ini kayak sungai. Orang mukmin itu filosofnya kayak sungai. Bapak kalau membayangkan sungai, sungai itu gampang memberikan manfaat. Diambil airnya bisa, dipakai renang gampang, dipakai mancing bisa, bahkan diberain pun nggak pernah protes. Itu sungai. Bapak modal dengan karton tutup sudah. Ada nggak sungai yang kemudian protes, main kamu di atas diriku? Tidak ada. Kenapa? Karena orang mukmin itu sebagaimana sungai, dia harus mengalirkan kebaikan, dan itulah yang disenangi oleh Allah. Jangan jadikan diri kita sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Mau diambil airnya harus pakai pompa, harus pakai timba, harus pakai listrik, dipakai renang tidak bisa, dipakai mancing apalagi. Susah. Banyak orang mukmin itu kayak sumur, tapi mereka lupa menempatkan dirinya sebagaimana sungai. Padahal diri kita kalau kayak sungai, maka itulah yang sangat dicintai oleh Allah. Ada orang yang itikaf, mungkin orang yang menjadi panitia itikaf bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah. Kenapa? Kalau tidak ada panitianya, mungkin yang sahur jadi berantakan, yang buka jadi berantakan. Mungkin yang ngatur tentang masjid, kamar mandinya jadi kotor, dan akhirnya kemudian menjadi najis. Orang itu rata-rata rebutan kalau pengen itikaf, tapi tidak mau rebutan jadi panitia. Padahal begitu beratnya pahala itu mungkin saja dirasakan oleh panitia. Kenapa? Dia mengalirkan manfaat, dan itulah yang disukai oleh Allah. Pak, memberikan manfaat itu merupakan asasnya sunnah. Kalau tidak percaya, perhatikan setiap perintah sunnah itu rata-rata memberikan manfaat. Kita misalkan memuliakan tamu, memberikan manfaat kepada orang yang datang ke rumah kita. Kita diperintahkan memuliakan tetangga kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Manfaatnya kembali ke tetangga. Kita diperintahkan untuk berkata-kata yang baik. Untuk apa? Memberikan manfaat supaya orang nggak terluka dengan ucapan kita. Bahkan sampai bapak masak daging pun, perintahnya sunnah itu apa? Suruh memperbanyak airnya supaya bisa berbagi. Tapi jangan bagi kuahnya doang ya. Buat mie godok, minyak airnya kasih sebelah, minyak cuma bapak. Enggak gitu. Tapi sampai membuat mie saja, membuat daging, masak daging, itu asasnya memberikan manfaat. Perbanyak airnya kata Nabi, fa'aksir maraqah, perbanyak ala air. Kenapa? Supaya bisa berbagi. Kenapa? Sunnah itu membangun setiap orang peduli dengan keadaan di sekitarnya. Itulah sunnah. Jadi ini penting nih, supaya kemudian kita tidak menjadi pribadi yang solih untuk diri kita, tapi tidak pernah mensolihkan keadaan di sekitar kita. Apa manfaatnya solih untuk diri kita? Memang betul, kamu dapat pahala, tapi kamu tidak akan cepat menaikkan derajat kamu dan posisi kamu di hadapan Allah. Karena Allah itu tidak terlalu senang kepada orang yang hanya bermanfaat untuk dirinya. Makanya kenapa dakwah itu kok dicintai oleh Allah? Karena bermanfaat bagi orang lain. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar lebih dicintai oleh Allah? Karena bermanfaat bagi orang lain. Kenapa sedekah lebih dicintai oleh Allah daripada zikir dan yang lainnya? Karena bermanfaat bagi orang lain. Dan inilah yang kemudian kita perlukan. Kita belajar di sini sama. Jangan sibuk ngaji, tapi kita biarkan saudara-saudara kita misalkan di Suriah, kemudian dalam keadaan kekurangan, kita tidak peduli, kita hanya memperdulikan puasa kita. Masya Allah, apa kita nggak khawatir itu? Apa kita nggak takut? Kalau mereka anak-anak bayi yang mereka itu sedang meneteskan darahnya di atas bumi Suriah, kelak akan bersaksi, ya Allah, ini loh fulan di negara-negara lain itu tidak pernah merhatikan nasib kami, ya Allah, padahal mereka saudara kami dan engkau mempersatukan kami di atas iman. Maka bisa jadi itu mereka yang akan mereka lakukan untuk membuat ke hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita, perhatikan, amal yang paling dicintai oleh Allah itu kita perlukan. Kenapa? Umurmu pendek, umurku pendek. Tenagamu nggak kuat, tenagaku juga nggak kuat. Kita tidak senantiasa istiqomah, saya juga nggak senantiasa istiqomah. Karena kita lemah, tidak senantiasa istiqomah. Tolong perhatikan amalan yang dicintai oleh Allah ketika mengalirkan manfaat kepada orang banyak. Ada seorang ikhwan datang ke rumah saya, malamnya ngobrol dengan saya, Ustadz besok kajian di mana? Kemudian saya terangkan, hari ini ada banyak kajian.
Ada 6 hari Ahad, Sabtu malamnya dia SMS, WhatsApp. Kemudian dia bilang, Ustaz saya pengen nemenin antum hari ini, boleh nggak? Saya kira bercanda. Oh, kalau antum nemenin saya ya berangkat jam 3. Nah, karena saya berangkatnya setengah 4 subuh, berangkat kajian subuh. Ternyata jam 3, betul, ngetok pintu rumah saya tuh kaget, saya nggak percaya, loh antum iya. Pingin untuk kemudian nemenin saya. Dari pagi, kemudian sampai duha, sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai pulang jam 10. Selama perjalanan itu saya nanya, lu kenapa sih akhi, antum kok rela berkorban kepada anak selama 1 hari ini, kemudian tidak putus-putus antum menemani saya, padahal antum kecapean dan keletihan. Kemudian dia berkata, Ustaz, saya ini tidak mampu itikaf di masjidnya Nabi, saya belum punya uang untuk itikaf di akhir bulan Ramadan karena mahal. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau saya itikaf selama 1 bulan itu pegelnya kayak apa, bosannya kayak apa. Karena saya orangnya cepat bosanan Ustaz. Tapi saya ingin mendapatkan pahala sebagaimana orang yang itikaf selama 1 bulan. Dan itulah yang saya ambil dari pelajaran antum. Saya ingin untuk membantu saudara saya selama 1 hari, karena saya tahu itu lebih baik daripada itikaf selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Bapak kalau nolong 2 hari, 2 bulan itikaf. Bapak nolong 3 hari, 3 bulan itikaf. Bapak nolong sebulan saja, itu lebih baik daripada setahun kita itikaf. Padahal setahun itikaf itu kayak apa? Dan inilah bagaimana kita beribadah dengan ilmu itu lebih cerdas untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah daripada beribadah dengan menggunakan perasaan. Perasaan sih enaknya zikir, perasaan sih enaknya sholat. Tidak boleh ditinggalkan, tetap kerjakan, itu wajib kita lakukan. Tapi tolong jangan hanya berpikir untuk diri kita, tapi berpikirlah amalan apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di Bekasi Pak, saya ini ngumpulkan bersama beberapa bapak-bapak, ya, yang mana kemudian saya sampaikan, ayo kita pengen nggak menjadikan diri kita pahalanya ngalir terus, walaupun kita tidur, walaupun kita kencing, tapi pahala itu ngalir terus. Apa itu Ustaz? Nih adik-adik kelas kita mau keluar negeri pinter-pinter, tapi terhalang dengan biaya. Mau nggak bapak-bapak menyekolahkan mereka? Di mana sekolahnya mungkin di Yaman, di Sudan, sekolahkan bareng-bareng. Di Songgo bareng-bareng, swasembada bareng-bareng nih, 3 orang 4 orang, karena butuh 1 juta 2 juta per bulannya. Di Ampuh 3 orang 4 orang, tapi masya Allah loh, pahalanya besar. Ketika yang di sana kemudian sudah pindah, sudah belajar di Sudan, di Yaman ataupun di Mesir, mereka menghafalkan Quran, bapak lagi tidur, bapak dapat pahala. Dia menghafalkan hadis, bapak lagi kemudian kencing, dapat pahala. Bapak kemudian lagi kriip-kriip ngantuk, ya, itu pun dapat pahala ketika yang di sana kemudian lagi belajar membuka kitab. Itu baru di sana, belum nanti kalau pulang dia ngajar. Belum nanti pulang dia mengajarkan orang kemudian menuju kepada hidayah Allah. Ngalir terus itu Pak. Dan itu justru disenangi oleh Allah. Kenapa? Manfaatnya kembali kepada orang banyak dan manfaatnya kembali hamba-hambanya Allah. Dan Allah itu paling senang kalau kenikmatan yang kita dapatkan, kita proses kenikmatan itu menjadi manfaat yang bisa bermanfaat bagi hamba-hambanya Allah. Dan Masya Allah, mereka akhirnya menyekolahkan adik-adik, ada yang ke sana di Songgo bareng-bareng. Saya bayangkan pahalanya itu apa tidak berhenti mengalirkan itu. Masya Allah. Makanya manfaat yang kita berikan kepada orang itu harus kita ingat. Sudah berapa banyak manfaat yang kita alirkan. Bapak puasa hari ini susah payah. Hari ini kita susah payah kan, jam segini udah lapar. Bayangin es teh manis berembun gelasnya itu sedep banget ini. Tapi kalau kemudian bapak memberikan makanan berbuka ini 20.000 sapa 1 orang nanti ketika berbuka puasa, itu pahalanya sama persis Pak dengan keletihan kita berpuasa selama 1 hari. Kenapa memberikan makanan itu kok mendapatkan pahala yang sama? Karena manfaatnya dirasakan orang lain. Itu loh yang disenangi oleh Allah. Jadi jangan hanya berpikir zikir pagi, zikir petang kita tok, jangan hanya berpikir puasa sunnah kita tok. Itu penting, itu wajib kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tolong jangan individualistis ketika beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Tidak ada pertanyaan, tidak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.